warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rahma dari kelas C123 Prodi Hukum dengan NIM 301234040. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah bahasa Indonesia dan tujuan mempelajari bahasa Indonesia, dan juga bagaimana peranan mahasiswa supaya bahasa daerah tidak punah. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk bahasa Indonesia, terus berkembang seiringnya berlakunya ejaan Panhoeven, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talangtuo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Tujuan mempelajari bahasa Indonesia yaitu untuk berkomunikasi dengan sesama. Kalau kita tidak mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri, kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Di Indonesia juga kan memiliki bahasa daerah, ya gak mungkin dong kita berkomunikasi dengan bahasa daerah. Maka diciptakanlah bahasa Indonesia untuk menciptakan kesatuan. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa agar bahasa daerah tidak punah. Yang pertama, belajar dan mempraktikkan bahasa daerah. Mulailah dengan belajar bahasa daerah dan gunakan sehari-hari untuk komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita yang juga mengerti bahasa tersebut. Yang kedua, terlibat dalam kegiatan komunitas lokal. Kita mungkin bisa berkelompok atau berkomunikasi yang peduli terhadap melestarikan bahasa daerah bersama-sama. Kita juga dapat mengadakan acara atau kegiatan untuk mempromosikan penggunaan bahasa tersebut. Yang ketiga, mengkampanyekan bahasa daerah
Selain menggunakan bahasa daerah secara pribadi, kita juga dapat mengkampanyekan di komunitas atau kampus, ajak teman-teman dan sesama mahasiswa untuk belajar dan menggunakan bahasa daerah. Yang keempat, menulis dan menerbitkan materi dalam bahasa daerah. Mungkin bisa dengan menerbitkan buku sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing dan publikasikan di berbagai media baik cetak maupun digital. Yang kelima, mengadakan seminar atau workshop. Selenggarakan seminar atau workshop tentang kepentingan melestarikan bahasa daerah dan ajak para ahli atau tokoh masyarakat setempat untuk memberikan wawasan. Dan yang keenam, menggunakan media sosial. Kita bisa memanfaatkan platform media sosial untuk membagikan informasi tentang bahasa daerah, termasuk kosakata, tata bahasa, dan cerita dalam bahasa tersebut, kayak dongeng. Dan yang ketujuh, mengintegrasikan bahasa daerah dalam pendidikan. Ajukan usulan atau bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengintegrasikan pengajar bahasa daerah di sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedelapan, mendukung inisiatif kultural. Dukung acara atau festival budaya setempat yang mempromosikan dan memperingati bahasa daerah. Dan yang kesembilan, menggunakan teknologi. Gunakan teknologi untuk memfasilitas pembelajaran bahasa daerah seperti aplikasi atau platform online yang dapat membantu dalam pembelajaran dan penggunaan sehari-hari. Dan yang terakhir, melakukan riset dan kajian bahasa daerah. Terlibat dalam riset dan kajian tentang bahasa daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pelestarian bahasa tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.